nih Pak, menjelaskan sedikit terkait perkara pembunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah hukum Polresta Banjarmasin, khususnya Banjarmasin Barat, ya. Lebih tepatnya ini di Jalan Queen Selatan, Gang 17 Agustus, RT 23002, Kelurahan Queen Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Awalnya perkara ini yang dilaporkan adalah perkara pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh pemilik rumah, ya, Saudara Irmanto Abbas, ya, Saudara Irmanto Abbas melaporkan ke Polsek Banjarmasin Barat. Karena kenapa? Di situ melihat yang pertama ada dugaan bercak darah di rumahnya, dan dicari barang-barang yang tidak ada pada saat itu adalah SPM, sepeda motor. Sepeda motor tidak ada. Terus mulai lagi curiga kok handphone istrinya tidak aktif, kan seperti itu. Namun demikian, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ya, diproses, ternyata ini berkembang di mana didapat bahwasanya istri dari pelapor malah dinyatakan meninggal, dan jenazah ditemukan di wilayah Kintab, ya, di wilayah Kintab. Untuk pelaku sendiri, alhamdulillah tim gabungan dari Opsnal Macan Resta bersama dengan Buser Banjarmasin Barat, di backup juga dengan Resmob Polda Kalimantan Selatan, bergabung kolaborasi, tambah lagi koordinasi dengan Opsnal Polres Tanahbumbu. Alhamdulillah bisa menangkap pelaku di wilayah Sungai Danau. Mungkin itu dari kami awal, di mana kami juga di TKP awal berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti dari beberapa lokasi. Di antaranya ini, silakan diangkat ya. Ini pisau yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban, di mana setelah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Ulim, ini kurang lebih ada 38 tusukan, ya, 38 tusukan di tubuh korban. Selain ini juga ini adalah pakaian, ya, pakaian atau kain, di mana ini digunakan oleh pelaku setelah menusuk korban. Dilihat korban belum meninggal, masih bergerak, itu dilakukan untuk melilit dan mencekik leher dari korban, ya. Selain itu, dari awal tadi, untuk awal dilaporkan adalah curas 365. Ini HP yang diduga curas. Memang betul HP ini sudah dijual di counter atau toko ponsel di wilayah Banjarmasin Timur, tepatnya di Jalan Veteran. Plus juga sepeda motor yang bisa rekan-rekan lihat dari korban atau pelapor yang biasa digunakan, di mana pada saat dibuatkan laporan awal di Polsek Banjarmasin Barat, ini juga tidak ada di tempat. Dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan juga dan jadikan barang bukti. Termasuk juga ini juga ada mobil, mungkin karena tidak bisa dibawa ke dalam orang press release, Pak, ya. Ini bukti sewa mobil. Ini mobil yang digunakan untuk mengangkut mayat sampai sana, dibuang di semak-semak wilayah Kintab. Kan ini sendiri, ini merupakan kasur atau apa, tilam, ya, ambal atau tilam. Ini pada saat setelah mengeksekusi korban, pelaku
menutup korban dengan ini. Kasurnya di bawah. Kalau untuk kasur ini berada di bawah. Ini untuk atasnya. Korban itu diletakkan di atas kasur dan ditutup ini. Sehingga pada saat kalau diruntut ya, kejadian itu kurang lebih jam 5 sore. Ya, jam 5 sore. Setelah itu dengan tenang pelaku, nanti sama-sama kita tanyakan ya, dengan tenang membawa mayat korban ini ke kamar depan, ditaruh di atas kasur, ditutupi ini, lantas dibersihkan seluruh darah itu oleh pelaku. Setelah itu tidak lama kemudian maghrib, suami dari korban datang menanyakan, dijawab oleh pelaku, sedang keluar awalnya seperti itu. Sampailah Ani, dibilang lagi di alasan bahwa korban mengalami kecelakaan di Pal 6. Suami korban mendatangi ke Pal 6, belum dapat info lagi, diarahkan lagi ke rumah sakit idaman, semakin jauh lagi mengecek, sehingga tujuan dari pelaku ini adalah untuk menjauhkan suami korban dari rumah, agar niatan dari pelaku untuk membawa mayat atau mengeluarkan jenazah dari korban dari rumah atau TKP tersebut. Nah, hal tersebut berhasil dilakukan kurang lebih dini hari, ya, dini hari sekitar kurang lebih jam 2, di mana suami korban sudah tidak ada di rumah, ya, masih mencari korban keluar. Nah, disitulah korban berhasil memasukkan jenazah ke mobil lalu membawa ke wilayah Tanah Bumbu sampai dengan ditemukan. Pelaku merupakan adik ipar dari korban. Motifnya apa, Dan? Katanya warisannya, Dan. Bagaimana? Katanya motifnya warisannya. Nah, setelah melakukan BAP, ambil keterangan dari beberapa pihak, ya, motif yang dapat kami sampaikan di press release ini, ya, ini karena sakit hati. Intinya karena sakit hati. Sakit hati dengan perkataan korban. Yaitu kalau memang kalau ke Banjarmasin itu nggak usah nginap di rumahnya korban, karena kenapa? Menurut korban, menurut pelaku, kalau pelaku itu ada di rumah korban dan kakaknya, itu kakak dan korbannya itu selalu bertengkar, sehingga korban menyampaikan kepada pelaku, ya, kalau main ke Banjarmasin mampir saja boleh. Nah, ini menurut dari pelaku ya. Nah, seperti itu. Terkait dengan adanya tadi disampaikan bahwasanya harta warisan di mana rumah itu dibalik nama atas nama korban, itu salah satu faktor pendukung lainnya. Memang kalau dilihat pelaku ini melakukan perbuatannya dengan sangat tenang, tidak ada panik, tenang. Ya, memang ada niat sebelumnya. Untuk dugaan kami, untuk pasal yang kami sangkakan ke pelaku, itu tuh awal perencanaan, ya, karena dari hasil BAP di situ dia sudah mempersiapkan, bukan serta merta, walaupun dari dapur dia sudah mempersiapkan, dan pisau ini dipersiapkan, dibawa dikantongi, dia juga sudah berpikir di situ. Jadi ada momen-momen di mana sebetulnya dia ada kesempatan untuk tidak melakukan atau melakukan. Ini pisau di rumah atau dibawa dari luar, Dan? Pisau di rumah tersebut. Oh, di rumah tersebut. Ya? Di rumah korban. Beliau udah nginap duluan berarti ya dia? Sudah nginap dulu. Mas mana aslinya, Dan? Bagaimana? Maksudnya nginap ke rumah Kan korban? biasa itu kan rumahnya sendiri juga. Di rumah korban sini maksudnya berjauhan kah atau memang? Kalau rumahnya yang ini wajib di Batu Licin. Oh, Sungai Danau. rumahnya di Sungai Jadi kalau ke Danau. Banjar nginapnya di rumah. Mau ditenangkan pertanggung jawaban. Lihat sini. Sini, lihat sini. Sini, lihat sini. Kayak ganteng angkat. Ya. Lihat sini. Lihat depan aja.